Bayangkan sejenak, terik matahari padang pasir membakar kulit. Pasir panas seperti bara api, napas terasa berat, dan di atas dada seorang budak hitam diletakkan batu besar yang hampir meremukkan tulangnya. Setiap detik adalah siksaan. Setiap tarikan napas adalah perlawanan antara hidup dan mati. Namun dari bibir yang pecah-pecah itu bukan teriakan minta ampun yang keluar, melainkan satu kalimat yang mengguncang langit. Ahad, Ahad, satu, Allah Maha Esa. Inilah kisah kesabaran yang membuat malaikat menangis haru. Kisah iman yang lebih kuat dari cambuk dan rantai. Kisah seorang sahabat mulia, Bilal bin Rabah, yang disiksa demi mempertahankan tauhid. Sebelum kita lanjutkan, jika kisah seperti ini menguatkan imanmu, jangan lupa tekan like, tulis komentar doa terbaikmu, dan subscribe channel Lentera Sanubari. Semoga setiap klik dan dukunganmu menjadi amal jariah, menjadi cahaya di akhir zaman, dan Allah selamatkan kita dari dosa serta fitnah yang semakin berat. Bilal bukanlah bangsawan, bukan pula orang terpandang. Ia hanyalah seorang budak dari Habasyah, berkulit gelap, tubuh kurus, tanpa harta, tanpa perlindungan. Di mata manusia, ia tidak berharga. Tapi di mata Allah, ia dipersiapkan untuk menjadi simbol keteguhan iman sepanjang masa. Ia hidup di kota Mekkah, di tengah kaum suku Quraisy yang menyembah berhala. Hari-harinya hanya bekerja, diperintah, dimarahi, dipukul, tidak ada kemerdekaan, tidak ada kehormatan. Hidupnya gelap, sampai cahaya Islam datang. Suatu hari, ia mendengar kabar tentang seorang lelaki mulia bernama Muhammad, yang mengajak manusia menyembah satu Tuhan, meninggalkan berhala, dan memuliakan budak sama seperti Tuhan. Ajaran itu sederhana, tapi terasa menembus hati, bahwa semua manusia sama di hadapan Allah, bahwa kemuliaan bukan dari warna kulit atau harta, tapi dari takwa. Hati Bilal bergetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa dihargai sebagai manusia. Ia pun mendatangi Nabi secara sembunyi-sembunyi, mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Setiap huruf terasa seperti air di padang pasir yang kering. Tanpa ragu, ia mengucapkan syahadat. Sejak saat itu, ia bukan lagi budak manusia, ia hamba Allah. Namun iman selalu punya harga. Ketika tuannya mengetahui Bilal masuk Islam, murkanya meledak. Bagaimana mungkin seorang budak berani mengikuti agama baru? Bagaimana mungkin ia berani menolak berhala? Siksaan pun dimulai. Bilal diseret ke tengah padang pasir saat matahari tepat di atas kepala. Tubuhnya ditelentangkan, dadanya ditindih batu besar. Punggungnya dicambuk tanpa ampun. Mereka berkata, "Tinggalkan Muhammad, sembahlah Lata dan Uzza." Tapi Bilal hanya menjawab pelan, "Ahad, Ahad." Cambukan makin keras, batu makin berat. Tenggorokan kering, tapi lisannya tetap sama. Ahad, Ahad. Seakan kalimat itu adalah napasnya sendiri. Jika berhenti mengucap, ia mati. Para penyiksa marah. Mereka berharap Bilal menjerit, menangis, menyerah. Tapi yang mereka lihat justru ketenangan, keteguhan, seolah ia sedang memandang surga, bukan siksaan. Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka tidak diuji? Ujian itu nyata, dan Bilal sedang membuktikan jawabannya. Hari demi hari siksaan itu berulang. Tubuhnya luka, kulitnya terbakar, tapi imannya justru makin kuat. Karena ia tahu janji Allah itu benar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. QS Al-Baqarah 153. Ayat ini bukan sekadar kata-kata. Bagi Bilal, itu adalah pelukan Allah di tengah penderitaan. Bayangkan saudara, kita hari ini mungkin mengeluh hanya karena panas sebentar, lapar sedikit, sinyal internet lambat, atau masalah dunia yang sepele. Tapi Bilal mempertaruhkan nyawa hanya untuk satu kalimat tauhid.
Kita kadang malas salat karena capek. Bilal salat di tengah luka. Kita kadang ragu bersedekah. Bilal memberikan seluruh hidupnya. Suatu hari, kabar tentang siksaan Bilal sampai kepada sahabat mulia Abu Bakar Asy-Siddiq. Hatinya tidak tahan melihat penderitaan itu. Ia mendatangi Tuan Bilal dan berkata, "Berapa harga budak ini?" Dengan sombong mereka menyebut harga tinggi. Abu Bakar langsung membayarnya tanpa tawar-menawar. Bilal pun dibebaskan. Dari budak manusia menjadi manusia merdeka. Tapi sesungguhnya ia sudah merdeka sejak mengucap Ahad, Ahad. Sejak saat itu, Bilal selalu dekat dengan Rasulullah. Ia melayani Nabi, mengikuti setiap perjuangan, ikut hijrah, ikut perang, ikut dakwah. Dan Allah memuliakannya dengan kehormatan yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Ia dipilih menjadi muazin pertama Islam. Bayangkan, dulu ia dipanggil budak hina. Kini ia dipanggil untuk mengumandangkan azan, memanggil manusia menuju sholat. Suaranya menggema, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara yang dulu dihina, kini menjadi suara yang menggetarkan jiwa kaum muslimin. Rasulullah pernah bersabda bahwa beliau mendengar langkah kaki Bilal di surga. Betapa tinggi kedudukannya. Dari pasir panas menuju taman surga. Dari cambuk manusia menuju rahmat Allah. Inilah balasan bagi kesabaran. Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan disempurnakan pahala mereka tanpa batas." Qais Az-Zumar 10. Tanpa batas. Artinya tak terhitung, tak terbayangkan. Itulah hadiah untuk orang seperti Bilal. Saudaraku yang mendengar kisah ini, mungkin kita tidak disiksa dengan batu di dada. Tapi kita disiksa dengan godaan dunia, dosa yang mengintai, maksiat yang mudah diakses, fitnah akhir zaman yang menyesakkan iman. Hari ini mempertahankan iman kadang lebih berat daripada cambuk. Maka tanyakan pada diri kita, jika Bilal saja rela disiksa demi Allah, mengapa kita masih menunda taat? Jika Bilal bertahan di tengah panas padang pasir, mengapa kita kalah oleh kenyamanan kasur? Kisah Bilal bukan sekadar sejarah. Ia cermin untuk diri kita. Ia pesan bahwa iman butuh pengorbanan, bahwa kesabaran bukan kelemahan, melainkan kekuatan terbesar. Bahwa siapapun, bahkan budak paling hina, bisa menjadi mulia di sisi Allah. Sekarang, sebelum video ini berakhir, mari kita renungkan. Jika kisah Bilal menyentuh hatimu, jika kamu ingin hatimu sekuat Bilal, jika kamu ingin selamat dari fitnah dan dosa akhir zaman, dukung terus dakwah ini. Tekan like sekarang juga. Tulis komentar Ahad-Ahad sebagai pengingat tauhidmu. Dan subscribe channel Lentera Sanubari. Semoga setiap subscribe menjadi saksi di hari kiamat bahwa kita pernah memilih jalan kebaikan. Semoga Allah catat sebagai amal jariyah, menghapus dosa-dosa kita, dan memasukkan kita ke surga bersama para sahabat seperti Bilal bin Rabah. Karena pada akhirnya hidup ini singkat. Dunia hanya persinggahan. Yang abadi hanyalah iman. Dan ketika nanti kita berdiri di hadapan Allah, semoga kita bisa berkata dengan bangga, seperti Bilal, dengan hati yang teguh dan lisan yang yakin, Ahad, Ahad, Allah satu-satunya Tuhan kami.